Insan Kamil Al-Mujahidin. Kenapa saya namakan Insan Kamil Al-Mujahidin? Insan itu nama manusia, Kamil itu adalah sempurna, Al-Mujahidin itu ada orang-orang yang berjihad. Artinya kenapa Al-Mujahidin? Karena saya bukan pendata, karena saya bukan asli orang Indramayu dan juga bukan tempat di wilayah sini. Kalau rumah saya itu ada di desa seberang, di tetangga desa di sana di Kertajaya. Kalau ini ada desa Sidamulia, dan saya aslinya bukan dari Indramayu, asli dari Cirebon, sehingga namanya orang-orang yang berjihad. Gitu. Namanya Insan Kamil supaya menjadi manusia-manusia yang sempurna. Insan Kamil itu manusia yang sempurna. Jadi orang yang berjihad tapi sempurna menjadi manusia. Itu filosofi. Untuk tahun berdirinya tahun berapa? Yayasan ini berdiri secara sah atau berdasarkan akta notaris dan lain sebagainya itu Kementerian Hukum dan HAM berdiri di tahun 2020 awal di bulan Maret. Tanggalnya kalau secara badan hukum itu tanggal 24 Maret tahun 2020. Secara Legalitas sudah lengkap. sudah lengkap semua dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi awalnya kita mendirikan yayasan ini adalah untuk sosial kan. Jadi bukan untuk di bidang yang lain-lain, karena kebetulan saya ini senang terhadap anak-anak yatim. Nah, sehingga saya mendirikannya itu awalnya adalah yayasan ini sebagai naungan untuk panti asuhan. Panti asuhan anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim dari manapun berada itu saya tampung awalnya di sini. Nah, seiring berjalan waktu, dari masukan dari teman-teman masyarakat dan lain sebagainya, katanya sekalian aja sih buka lembaga pendidikan, majelis taklim dan lain sebagainya, dan tetangga-tetangga itu pada ikut ngaji. Akhirnya kita juga mendirikan lah yang namanya LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran. Karena di lembaga di yayasan ini kita targetnya mendidik anak-anak yatim itu untuk tahfidz hafal Quran. Jadi kalau anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang orang tuanya yang tidak ada yang ngurus, mangga dititipkan di yayasan kami. Itu tidak harus dari masyarakat sekitar atau wilayah Indramayu, dari luar Jawa juga nggak masalah. Kita niatnya untuk membantu saja, membantu, dan insya Allah itu gratis. Semua biaya makan minum itu dari kita semua. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini kita belum ada donatur tetap, tapi donaturnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yayasan dari awal berdiri sampai sekarang itu tidak menggunakan dana dari donatur manapun, artinya dana mandiri. Mandiri, iya. Jadi jangankan ada donatur tetap ya, pemerintah juga ya belum menjamah. Dan padahal kalau dari sekarang yang namanya panti asuhan itu dirubah menjadi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, kita sudah, dan LKSA atau panti asuhan itu sama dengan sekolah, diakreditasi Pak. Diakreditasi dan langsung dari Kementerian Sosial dalam Jakarta. Di sini alhamdulillah dari mulai akreditasinya D, sekarang menjadi C, dan sekarang baru kemarin per 2 tahun itu diakreditasi sama kayak sekolah, dan sekarang posisinya sudah menurun akreditasinya. Kalau A itu sudah mandiri namanya. Tapi saya lagi-lagi menyampaikan juga ke Mensos, tolonglah kata saya, jangan diakreditasi, jangan cuma dilihat doang, bantuan juga dikucurkan ya, karena kita belum pernah ada sumbangan untuk bangunan untuk apa dan kita juga tidak ada donatur tetap di sini, makanya kita masih ya secara mandiri saja. Artinya dari pihak pemerintah juga belum melakukan bantuan. Iya. Dan sampai sekarang masih menggunakan dana mandiri. Iya. Nah, dari yayasan sendiri itu di awal berdiri sampai sekarang itu di dalamnya kegiatannya apa, ataupun ada program-program apa Pak? Kalau di
Yayasan Insan Kamil ini kita mendirikan, makanya di pelang di sini ada yang namanya TK. Kita bikin juga TK Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Insan Kamil. Gratis juga kita sekolah kan ya. Masyarakat sekitar sekolah TK di sini gratis, biayanya 0 rupiah. Nah, terus selain TK juga kita mendirikan ada namanya tadi LKSA Panti Asuhan. Terus ada juga Lembaga Pendidikan Al-Quran, tadi lembaga LPTI. Terus kita juga mendirikan PKBM, pusat kegiatan pembelajaran PKBM, dari mulai PKBM untuk paket A, B, C sampai ke KF, kefungsionalan, keaksaran fungsional. Dan juga ada pondok pesantren di sini. Iya, khusus untuk tahfidz, iya, untuk hafal Quran. Nah, selain itu kemarin kita juga alhamdulillah baru bulan kemarin dipercaya jadi LP3H oleh Bapak Haikal. Terima kasih Bapak Haikal sudah mempercayakan kepada Insan Kamil untuk perwakilan di Indramayu itu menjadi lembaga pendamping proses produk halal. Jadi kayak untuk mencetak yang halal itu, yang kalau dulu itu oleh MUI itu di halal. Sekarang ada tambahan lagi menjadi lembaga pendamping untuk produk halal. Jadi kalau mau bikin sertifikat halal itu bisa melalui kami. Indramayu itu yang dipercaya di Indramayu itu di Yayasan Insan Kamil, kalau di Cirebon itu di SSC kan, yang di YIN Cirebon itu yang jadi lembaga LP3H di sana, kalau Indramayu itu kan. Dan untuk perekrutan kami juga dipercayakan untuk merekrut tenaga pendampingnya. Jadi bagi teman-teman atau anak-anak yang baru lulus atau yang masyarakat juga yang ingin punya pekerjaan sambilan atau pekerjaan tetap juga bisa mendaftarkan melalui yayasan kami menjadi tenaga pendamping. Dan kalau mau pakai gaji bulanan kita siap terima itu. Untuk gaji itu antara 3 sampai 10 juta per bulan tergantung keuletan gitu. Ada penambahan jadi LP3 lembaga pendamping untuk produk halal ini. Ya, untuk di yayasan sendiri dari awal sampai saat ini sudah disampaikan juga program-programnya ya, ataupun kegiatan-kegiatannya. Ini ada TK, ada Tuhan, ada kegiatan lagi, ada TK EBM, ada pondok pesantren tahfidz. Dengan keberadaan di yayasan ini, apa sih yang harus disampaikan dari tadi sendiri, khususnya kepada warga masyarakat ini, maksudnya di desa Sidamulia. maupun Kecamatan Bongas dan bahkan warga Indramayu. Oke, untuk seluruh masyarakat baik di tingkat yang regionalnya, untuk di masyarakat desa, kecamatan maupun kabupaten Indramayu, itu karena kami berawal dari kegiatan sosial, barangkali ada anak-anak yang terlantar, terutama anak-anak yatim piatu atau yatim piatu yang masih belum ada yang ngasuh, silahkan didaftarkan ke yayasan kami. Insya Allah untuk masalah kenapa bisa gratis, karena kami juga untuk makan ada ternak lele, terus ada ternak ikan nila, terus sayur-sayuran juga kita nanam sendiri untuk bahan-bahan makanannya. Jadi karena kebetulan di yayasan ini berada di pinggir sawah, jadi masih cuacanya masih enak. Jadi silahkan untuk didaftarkan. Dan bagi masyarakat yang masih membutuhkan, saya pengen ijazah nih, kejar-kejaran, sekolah kejar-kejaran, kami juga menampung, ada PKBM-nya
Untuk paket A, paket B, paket C, kalau anak yang putus sekolah itu daripada anak jadi pengangguran atau tidak punya ijazah, silahkan daftarkan melalui yayasan kami. Sebagai wadahnya kami punya PKBM juga. Dan untuk yang pengen pesantren untuk hafal Quran juga bisa didaftarkan melalui yayasan kami. Insya Allah semuanya biayanya sangat terbatas, sangat terjangkau lah untuk masyarakat sekitar karena biaya di sini masih murah di pedesaan. Mungkin itu. Barangkali dari pihak keluarga ya kan, siapapun yang memang ingin mendonasikan rezekinya mendonasi kepada pihak yayasan itu dari pihak yayasan menerima atau dan melalui ke mana? Kalau kita juga untuk mengajak ke seluruh masyarakat khususnya Indramayu, umumnya seluruh Indonesia, itu barangkali punya rezeki silahkan untuk disalurkan melalui yayasan kami, karena kami juga ada sekitar 60 anak yatim yang binaannya itu bisa disalurkan melalui yayasan kami. Bisa datang langsung ke Blok Krasak RT 1 RW 1 Desa Sidamulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan SD Sidamulia 5. Sampingnya ada plang Yayasan Insan Kamil. Bisa datang langsung atau via transfer. Via transfer bisa melalui rekening yayasan atau juga langsung ke rekening pengurus. Dan untuk lebih lanjutnya bisa konfirmasi langsung ke nomor HP saya pribadi sebagai pengasuh plus pimpinan plus ketua untuk yayasan ini, yaitu di 083148678168. Mungkin itu harapan kami, karena rezeki kita yang kita dapat itu ada hak dari orang lain yang perlu kita bagikan, yang perlu kita sucikan, yang perlu kita bersihkan. Kenapa kita kena penyakit? Karena tadi rezeki yang hak orang lain tidak pernah kita kasihkan, sehingga Allah akan mengambil rezeki kita, rezeki jatah orang lain itu dengan cara Allah masuk ke rumah sakit dengan biaya besar. Itu sebenarnya, Mas. Jadi rezeki hak orang lain dimakan, nah lama kelamaan itu akan menjadi penyakit medis dan dioperasi. Padahal itulah cara Allah. Tapi saya yakinnya kalau orang yang sering memberikan zakat, infak dan sedekah itu dijauhkan dari segala macam bahaya, musibah, penyakit. Kalaupun ada itu ya sebatas ringan lah, kalau kita selalu memberikan infak dan sedekahnya. Nah, kalau bingung silahkan salurkan melalui yayasan kami. Insya Allah yayasan kami akan amanah. Mungkin itu harapan dari kami sebagai pengasuh plus ketua dari Yayasan Insan Kamil Al-Mujahidin. Barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di yayasan kami ini sudah banyak berdiri berbagai lembaga untuk menopang kegiatan masyarakat, dan harapan kami sekali lagi barangkali ada anak yatim yang masih belum terurus, atau kalaupun misalnya itu duafa juga nggak masalah, daripada orang tuanya misalnya di luar negeri, bapaknya nggak tahu kemana dan tidak terurus, ikut ke nenek-neneknya sudah tua, akhirnya tidak mendapatkan pendidikan baik agama maupun pendidikan formal maupun non formal, dititipkan saja ke melalui yayasan kami, yaitu Yayasan Insan Kamil Al-Mujahidin. Insya Allah di lembaga pendidikan kami dari mulai TK, SD ada di depan, SMP juga kita salurkan, kalau sampai SMA. Jadi dan itu untuk pendidikan formalnya, pendidikan non formalnya kita gembleng untuk masalah hafal Quran. Jadi saya mohon, saya berharap juga kepada seluruh masyarakat agar bisa sama-sama mudah-mudahan menjadi pahala kita untuk beribadah kepada Allah
dan anak-anak dan generasi muda Indonesia itu mempunyai hati Mekah tapi otaknya Jerman. Jadi artinya apa? Hatinya Mekah itu kita hatinya itu selalu beribadah pada Allah. Otaknya Jerman, ya kita selalu berpikiran itu dengan teknologi yang lain dan mempunyai jiwa wirausahanya itu jiwa wirausaha Cina yang selalu berpikirannya itu. Makanya kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa sih mencari ilmu tidak ke Jepang, ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina? Karena ternyata di sana itu, di Cina itu otaknya itu untuk masalah bisnis berdagang itu ya bisa lumayan kewirausahaan. Jadi itulah di Insan Kamil pengen mencetak tadi orang yang menjadi benar-benar insan kamil, manusia yang sempurna, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Mungkin itu saja.